Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari tak ada yang menyangka. Pagi itu Masjidil Haram yang biasanya dipenuhi zikir dan doa, berubah menjadi saksi sebuah kejadian yang membuat ratusan jamaah terdiam. Seorang wanita tiba-tiba tersungkur di lantai masjid, menangis histeris, sementara mulutnya terus mengucap istighfar dengan suara yang semakin melemah. Sebagian orang berbisik pelan, sebagian lainnya menatap dengan wajah pucat, karena kejadian itu terjadi tepat setelah sebuah ucapan yang tak seharusnya keluar di tempat paling suci di muka bumi. Peristiwa yang membuat jamaah terdiam. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi salah satu momen paling menggetarkan di Masjidil Haram. Di antara ribuan jamaah yang sedang tawaf, berdoa, dan menangis memohon ampun, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang memecah kehusyukan. Seorang wanita terhuyung beberapa langkah, lalu jatuh tersungkur tepat di lantai masjid yang dingin, sementara tangannya gemetar seakan kehilangan tenaga. Orang-orang di sekitarnya sontak berhenti. Ada yang refleks menoleh, ada yang langsung berdiri, dan ada pula yang hanya terdiam dengan wajah pucat. Wanita itu menangis keras, napasnya tersengal, bibirnya bergetar menyebut nama Allah berulang-ulang, seolah ada beban berat yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Suasana Masjidil Haram yang biasanya dipenuhi lantunan doa, berubah menjadi sunyi yang mencekam. Beberapa detik sebelum kejadian itu, tak ada yang tampak aneh. Wanita tersebut berdiri seperti jamaah lain, mulutnya bergerak, matanya tajam menatap seseorang di dekatnya. Namun, kata-kata yang keluar dari lisannya terdengar jelas oleh beberapa orang di sekitarnya. Kata-kata yang bernada tuduhan, keras, dan penuh prasangka. Teguran pelan sempat terdengar, tetapi tak digubris. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Wajahnya mendadak berubah pucat, langkahnya goyah, dan tubuhnya seolah kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh, menangis, dan meronta pelan. Sementara beberapa jamaah mulai berucap istighfar dengan suara gemetar. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang menunduk, takut dan tak berani berkomentar apapun. Petugas Masjidil Haram segera bergerak. Mereka mendekat dengan sigap, mencoba menenangkan wanita itu yang kini suaranya mulai melemah. Beberapa jamaah wanita membantu menutup auratnya, sementara jamaah pria memberi ruang agar pertolongan bisa dilakukan. Semua berlangsung dalam keheningan yang penuh ketegangan, seolah setiap orang merasakan satu hal yang sama, takut. Di saat itulah, banyak jamaah menyadari bahwa kejadian ini bukanlah peristiwa biasa. Terlalu tepat waktunya, terlalu cepat kejadiannya, dan terlalu kuat dampaknya di hati siapapun yang menyaksikan. Di tempat paling suci, di saat ibadah berlangsung, sebuah peringatan seakan baru saja ditunjukkan tanpa kata-kata. Sosok wanita penjual kacang dari Jawa Timur. Wanita itu bukan berasal dari keluarga terpandang, bukan pula dari lingkungan yang berkecukupan. Ia lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat hidup berjalan pelan dan rezeki harus diperjuangkan dengan sabar. Sejak muda, ia membantu orang tuanya berjualan kacang, menggelar dagangan sederhana di pinggir jalan atau pasar tradisional, bertahan dari hari ke hari dengan penghasilan yang tak menentu. Bagi orang-orang di sekitarnya, ia dikenal sebagai sosok yang keras dalam berbicara namun ulet dalam bekerja. Hidupnya dipenuhi kelelahan fisik, tetapi juga dibalut ambisi untuk keluar dari kesederhanaan. Di balik wajahnya yang terlihat tegar, tersimpan keinginan besar untuk diakui, dihormati, dan dianggap setara dengan orang-orang yang hidupnya lebih baik. Bertahun-tahun ia menyisihkan sedikit demi sedikit hasil dagangannya. Bukan untuk membeli barang mewah, melainkan untuk satu impian yang selalu ia sebut dalam doa-doanya, berangkat ke Tanah Suci. Baginya, pergi ke Makkah adalah puncak pencapaian hidup, sebuah simbol bahwa ia bukan lagi orang kecil yang bisa diremehkan begitu saja. Saat akhirnya namanya terdaftar dan keberangkatannya dipastikan, ia merasa hidupnya telah sampai pada titik tertinggi. Ia menceritakan rencananya ke banyak orang, dengan nada bangga yang sulit ia sembunyikan. Dalam hatinya, perlahan tumbuh keyakinan bahwa perjalanan suci itu akan menghapus semua masa lalunya,
tanpa ia sadari bahwa ibadah tidak hanya soal perjalanan, tetapi juga soal perubahan hati. Keberangkatannya ke Makkah disambut haru oleh keluarga dan tetangga. Ada doa, ada air mata, dan ada harapan besar yang disematkan padanya. Namun, tidak semua yang berangkat ke Tanah Suci membawa kerendahan hati. Sebagian membawa ego, sebagian membawa luka, dan sebagian lagi membawa sifat lama yang tak pernah benar-benar ditinggalkan. Tanpa disadari, wanita ini membawa serta kebiasaan lisannya yang tajam, perasaannya yang mudah tersinggung, dan prasangkanya terhadap orang lain. Ia mengira suasana suci akan otomatis mengubah dirinya, padahal perubahan sejati hanya datang dari kesadaran, bukan dari tempat. Langkah pertama di Tanah Suci. Saat pesawat yang ditumpanginya mendarat di Arab Saudi, dada wanita itu terasa penuh. Tangisnya pecah begitu melihat rombongan jamaah mengumandangkan talbiyah bersama-sama. Baginya, inilah momen yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Kini ia benar-benar hadir, berdiri di antara ribuan manusia yang sama-sama datang sebagai tamu Allah. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di pelataran Masjidil Haram, ia terdiam cukup lama. Matanya terpaku pada Ka'bah yang berdiri megah di hadapannya. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar, dan air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa kecil, merasa hina, dan untuk sesaat, hatinya dipenuhi rasa takut sekaligus harap kepada Allah. Hari-hari awal ibadah dilaluinya dengan penuh semangat. Ia rajin mengikuti rangkaian ibadah, tak mau tertinggal dari rombongan, dan selalu berada di barisan depan. Namun, seiring waktu, kelelahan fisik mulai muncul, dan bersamaan dengan itu, sifat lamanya perlahan kembali mengambil alih. Ia mulai mudah tersinggung saat berdesakan, kesal ketika merasa didahului, dan melontarkan komentar pedas kepada jamaah lain yang dianggapnya tidak tertib. Beberapa jamaah hanya tersenyum sabar, sebagian memilih diam, namun ada pula yang mencoba menegur dengan lembut agar suasana tetap terjaga. Bagi wanita itu, teguran tersebut terasa seperti penghinaan. Ia merasa dirinya sudah jauh berkorban untuk sampai di Tanah Suci, sehingga merasa lebih berhak atas kenyamanan. Di dalam hatinya, muncul rasa bahwa orang lainlah yang seharusnya mengalah, bukan dirinya. Tanpa ia sadari, ujian di Tanah Suci bukan hanya tentang kuatnya kaki berjalan dan lamanya berdiri, melainkan tentang kemampuan menahan lisan dan mengendalikan hati. Dan justru disitulah, ujian terberatnya mulai bekerja perlahan. Lisan yang tak lagi terjaga. Memasuki hari-hari berikutnya, perubahan sikap wanita itu semakin terlihat jelas. Kelelahan fisik bercampur dengan ego yang tak terkendali membuat lisannya semakin sulit dijaga. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa disikapi dengan sabar justru memancing kemarahannya. Dorongan kecil saat tawaf, antrean yang terasa lambat, atau pandangan yang menurutnya tak sopan, semuanya ia balas dengan ucapan tajam. Beberapa jamaah mulai memperhatikan. Bukan sekali dua kali terdengar kata-kata bernada merendahkan keluar dari mulutnya. Ada yang memilih menjauh, ada pula yang mencoba menegur dengan nada halus, mengingatkan bahwa tempat ini adalah Tanah Suci, tempat di mana adab seharusnya dijaga lebih dari manapun. Namun teguran itu tidak ia terima sebagai nasihat. Di dalam hatinya, ia merasa diperlakukan tidak adil. Ia menganggap orang-orang di sekitarnya terlalu sensitif dan sok suci. Baginya, ucapan hanyalah kata-kata, bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Ia lupa, atau mungkin tak pernah benar-benar memahami, bahwa di tempat itu, setiap lisan memiliki bobot yang jauh lebih berat. Pada suatu waktu, seorang jamaah wanita mendekatinya dan mengingatkan dengan suara pelan agar lebih berhati-hati dalam berbicara. Alih-alih merenung, wanita itu justru membalas dengan nada tinggi, membuat suasana di sekitarnya mendadak tegang. Beberapa orang terdiam, sementara yang lain menunduk, memilih tidak ikut campur. Sejak saat itu, jarak mulai terbentuk. Jamaah di sekitarnya lebih berhati-hati, seakan ada sesuatu yang tidak ingin mereka sentuh. Suasana spiritual yang seharusnya menenangkan justru terasa berat setiap kali wanita itu berada di dekat mereka. Namun semua itu tak ia sadari, karena hatinya sudah lebih dulu dipenuhi rasa merasa benar. Padahal,
Itulah peringatan awal yang seharusnya ia tangkap. Allah seringkali menegur hambanya bukan dengan musibah, melainkan dengan nasihat melalui sesama manusia. Sayangnya, ketika nasihat dianggap sebagai serangan, maka yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Ucapan yang menjadi titik balik. Hari itu Masjidil Haram dipenuhi jamaah lebih padat dari biasanya. Arus manusia bergerak perlahan, saling bersinggungan, saling mendahului, dan saling mengalah. Di tengah kondisi itu, wanita tersebut terlihat semakin gelisah. Wajahnya tegang, napasnya berat, dan matanya terus mengamati orang-orang di sekitarnya dengan penuh kecurigaan. Saat itulah sebuah kejadian kecil terjadi. Seorang jamaah perempuan tanpa sengaja menyenggol tasnya. Bagi orang lain, hal itu mungkin tak berarti apa-apa. Namun bagi wanita ini, kejadian itu langsung memantik emosi yang selama ini ia pendam. Ia berbalik dengan cepat, menatap tajam, lalu melontarkan kata-kata yang tak pantas didengar, apalagi di tempat suci. Tanpa berpikir panjang, tuduhan pun keluar dari lisannya. Ia menuduh, mencurigai, dan menyampaikan prasangka tanpa bukti apapun. Suaranya cukup keras hingga menarik perhatian jamaah di sekitarnya. Beberapa orang berhenti bergerak, sebagian menoleh dengan wajah terkejut, dan suasana mendadak berubah tidak nyaman. Seorang jamaah mencoba menenangkannya, memintanya berhenti berbicara dan mengingatkan bahwa fitnah adalah dosa besar. Namun peringatan itu justru dibalas dengan emosi yang lebih tinggi. Wanita itu merasa disudutkan, merasa dipermalukan, dan semakin yakin bahwa dirinya berada di pihak yang benar. Beberapa detik setelah kata-kata itu terucap, suasana terasa berbeda. Udara seolah menekan dada, langkah kaki jamaah melambat, dan wanita itu tiba-tiba terdiam. Tangannya yang tadi menunjuk kini bergetar. Wajahnya berubah pucat, dan sorot matanya kosong, seakan baru menyadari sesuatu yang terlambat. Di titik inilah, tanpa ada satupun yang menyentuhnya, tubuhnya mulai goyah. Ia mencoba melangkah, namun kakinya tak lagi kuat menopang. Ucapan yang baru saja keluar dari lisannya seolah menjadi saksi bisu bahwa batas telah terlewati. Detik-detik azab itu datang. Beberapa detik setelah tubuhnya mulai goyah, wanita itu mencoba bertahan. Tangannya meraba udara, seolah mencari pegangan, namun tak ada yang sempat ia raih. Langkahnya terhenti, dadanya terasa sesak, dan napasnya terputus-putus. Matanya membelalak, lalu tubuhnya ambruk ke lantai Masjidil Haram dengan suara yang membuat orang-orang di sekitarnya tersentak. Tangisnya pecah. Ia meronta pelan, memegangi dadanya sambil mengerang kesakitan. Bibirnya bergerak tak beraturan, mengucap nama Allah berulang-ulang dengan suara gemetar. Jamaah di sekitarnya spontan berhenti, membentuk lingkaran kecil, sebagian terdiam, sebagian lain menutup mulut menahan kaget. Beberapa orang berusaha mendekat, namun ragu menyentuh. Ada yang membacakan istighfar dengan suara lirih, ada pula yang memanggil petugas sambil mengangkat tangan. Suasana yang tadi dipenuhi lantunan doa kini berubah menjadi keheningan yang berat, seolah seluruh masjid sedang menahan napas. Wanita itu berteriak pendek, lalu terdiam sejenak sebelum kembali menangis. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya menatap kosong ke atas, bukan ke arah manusia, melainkan ke langit-langit masjid, seakan sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa ia hindari. Tak ada satupun jamaah yang berani bersuara keras. Semua seolah paham bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar orang pingsan biasa. Terlalu cepat kejadiannya, terlalu tepat waktunya, dan terlalu kuat dampaknya di hati. Beberapa orang mulai menangis, sebagian menunduk, takut jika selama ini mereka juga pernah meremehkan dosa kecil. Di saat itulah petugas Masjidil Haram berlari mendekat. Mereka segera membuka jalan, mengangkat tubuh wanita itu dengan hati-hati. Tangisnya masih terdengar, namun semakin lemah. Langkah kaki petugas menggema di lantai masjid, membawa serta satu peristiwa yang akan terus dikenang oleh siapapun yang menyaksikannya. Setelah dia dibawa pergi, tubuh wanita itu akhirnya dibawa keluar dari area Masjidil Haram. Langkah para petugas cepat namun hati-hati,
seolah mereka tahu bahwa yang sedang mereka bawa bukan sekadar jamaah yang kelelahan, melainkan sebuah peristiwa yang akan membekas di banyak hati. Tangisnya masih terdengar samar, namun semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik kerumunan. Setelah itu, Masjidil Haram kembali dipenuhi jamaah, tetapi suasananya tak lagi sama. Banyak yang berdiri terpaku, lupa pada doa yang tadi ada di bibir mereka. Ada yang menunduk lama, ada yang memejamkan mata, dan ada pula yang tanpa sadar mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Bisikan pelan mulai terdengar di antara jamaah. Tak ada yang berani berbicara keras, seolah takut melanggar batas. Kalimat yang paling sering terdengar hanyalah istighfar dan ucapan lirih. Ini bukan kebetulan. Tidak ada yang menunjuk, tidak ada yang menghakimi, namun semua merasakan satu hal yang sama, takut. Sebagian jamaah yang sebelumnya berada dekat wanita itu mulai saling berpandangan. Mereka mengingat kembali ucapan yang terdengar beberapa saat sebelum kejadian. Tuduhan, emosi, dan lisan yang tak terjaga. Semua potongan itu kini terasa tersusun rapi dalam satu peringatan yang nyata. Tak sedikit jamaah yang langsung membatalkan niatnya untuk melanjutkan tawaf. Mereka memilih duduk, merenung, dan memohon ampun dalam diam. Ada yang menangis terseduh, ada yang menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa seakan baru saja diingatkan tentang dosa-dosa yang selama ini dianggap kecil. Kejadian itu menjadi cermin bagi banyak orang, bahwa di Tanah Suci, Allah bisa menegur siapa saja, kapan saja, tanpa perlu perantara. Dan bahwa peringatan paling keras seringkali datang bukan untuk yang ditegur, melainkan untuk mereka yang menyaksikan. Kabar yang membuat hati bergetar. Beberapa jam setelah kejadian itu, kabar tentang kondisi wanita tersebut mulai beredar di antara rombongan jamaah. Ia dikabarkan masih hidup, namun dalam keadaan lemah dan harus mendapatkan perawatan intensif. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang ia rasakan, selain rasa sakit yang datang begitu tiba-tiba dan ketakutan yang tak sempat ia siapkan. Rombongan yang datang bersamanya diliputi kegelisahan. Sebagian merasa khawatir, sebagian lainnya diliputi penyesalan. Mereka mengingat kembali bagaimana wanita itu sempat ditegur, diingatkan, namun semua peringatan itu berlalu begitu saja. Kini, yang tersisa hanyalah doa dan harap agar Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebagian jamaah memilih menyendiri malam itu. Mereka tak lagi banyak bicara, tak lagi mudah tersenyum. Kejadian di Masjidil Haram seolah memutar ulang kesalahan-kesalahan kecil yang pernah mereka lakukan, ucapan yang pernah menyakiti, dan prasangka yang tak pernah disaring dengan akal sehat. Ada yang terbangun di sepertiga malam, menangis dalam sujud panjang, memohon agar Allah tidak menegurnya dengan cara yang sama. Ada pula yang berjanji dalam hati untuk lebih menjaga lisan, karena baru saja menyaksikan betapa cepat balasan bisa datang ketika batas dilanggar. Kisah wanita penjual kacang itu mulai dipahami bukan sebagai cerita azab semata, melainkan sebagai peringatan bahwa Allah tidak selalu menunggu di akhirat untuk menegur hambanya. Terkadang, teguran itu datang di dunia, agar manusia lain berhenti sebelum melangkah lebih jauh. Dan di sanalah letak pelajaran terbesar dari kejadian ini. Bukan tentang siapa yang salah, melainkan tentang betapa rapuhnya manusia di hadapan keadilan Allah, terutama ketika lisan tak lagi dijaga dan hati dipenuhi prasangka. Azab atau peringatan? Banyak jamaah mulai bertanya dalam hati mereka masing-masing, apakah yang terjadi pada wanita penjual kacang itu benar-benar azab, atau justru sebuah peringatan yang penuh kasih sayang? Tidak ada satupun manusia yang mampu memastikan kehendak Allah. Namun satu hal yang pasti, kejadian itu telah mengguncang hati banyak orang lebih kuat daripada ribuan nasihat lisan. Sebagian menyadari bahwa Allah tidak selalu menegur hambanya dengan kebinasaan, tetapi dengan kejadian yang membuat manusia berhenti, menunduk, dan kembali mengingat siapa dirinya. Jika teguran itu datang di dunia, bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang agar dosa tidak dibawa hingga akhirat. Kejadian tersebut membuka mata banyak orang tentang satu dosa yang sering dianggap sepele, lisan. Kata-kata yang diucapkan tanpa pikir panjang, prasangka yang dilepas tanpa bukti, dan tuduhan yang lahir dari emosi, semuanya bisa berubah menjadi beban berat di hadapan Allah.
apalagi jika itu dilakukan di tempat yang dimuliakannya. Para jamaah mulai memahami bahwa ibadah tidak pernah berdiri sendiri. Tawaf, sholat, dan doa tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan adab dan akhlak. Tanpa itu, ibadah hanya menjadi rutinitas fisik yang kosong dari makna. Wanita itu, dengan segala kekurangannya, seakan dipilih untuk menjadi pengingat bagi banyak orang. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk dijadikan bahan cerita semata, melainkan agar manusia lain berhenti merasa aman dengan dosa kecil. Karena di hadapan Allah, tidak ada dosa yang benar-benar kecil jika dilakukan tanpa rasa takut. Dan dari peristiwa itulah, banyak jamaah pulang dengan hati yang berbeda. Lebih lembut, lebih waspada, dan lebih sadar bahwa perjalanan ke Tanah Suci bukanlah akhir dari ibadah, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga diri. Sebelum kita diperingatkan dengan cara yang sama. Kisah wanita penjual kacang dari Jawa Timur itu akhirnya sampai pada satu titik yang tak bisa diubah. Apapun kondisi akhirnya, kejadian di Masjidil Haram telah menjadi saksi bahwa manusia tak pernah benar-benar aman dari teguran Allah. Bukan karena Allah zalim, melainkan karena manusia seringkali lupa menjaga batas. Ia datang sebagai tamu Allah, sama seperti jutaan jamaah lainnya. Ia berdiri di tempat paling suci, menghadap kiblat yang sama, dan melafalkan doa yang sama. Namun satu hal yang membedakan adalah bagaimana ia menjaga lisannya. Dan dari situlah, pelajaran paling keras itu datang. Kisah ini bukan untuk membuat kita merasa lebih baik dari siapapun. Bukan pula untuk menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar. Justru kisah ini hadir sebagai cermin, bahwa kita semua pernah lalai, pernah emosi, pernah merasa benar sendiri, dan pernah menyakiti orang lain dengan ucapan yang dianggap sepele. Jika teguran itu datang begitu cepat di Tanah Suci, bukan tidak mungkin teguran juga bisa datang kepada siapa saja, di mana saja. Karena Allah tidak melihat tempat, melainkan melihat hati dan perbuatan hambanya. Maka sebelum kita menilai orang lain, jagalah lisan kita. Sebelum menuduh, pastikan hati kita bersih dari prasangka. Dan sebelum rasa aman dengan dosa kecil, ingatlah bahwa peringatan Allah bisa datang kapan saja, bahkan di saat kita merasa paling dekat dengannya. Semoga kisah ini tidak menjadi cerita yang berlalu begitu saja. Semoga ia menjadi pengingat, bahwa yang paling berat dijaga dalam ibadah bukanlah kaki yang melangkah, melainkan hati yang tunduk dan lisan yang terjaga.